Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang update kebijakan untuk penjual bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya. Hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini. Tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang update kebijakan untuk penjual, dan ini informasi terbaru. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap, dan mari kita lanjut bahwa Shopee memperbarui beberapa kebijakan untuk membantu penjual meningkatkan perform toko serta meningkatkan ya kepuasan belanja pembeli sebagai berikut. Mulai dari program gratis ongkir Shopee ya, kemudian pengembalian dalam perjalanan serta masa pengemasan. Dan mari kita kupas ya satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari program gratis ongkir. Dan silahkan teman-teman cermati ya, khususnya penjual, bahwa per tanggal 1 Juli 2024 program gratis ongkir akan digabung dengan program gratis ongkir ekstra, yang mana untuk membantu penjual menghadirkan ya promosi yang lebih menarik bagi para pembelinya. Seluruh penjual akan secara otomatis terdaftar ya dalam program gratis ongkir ekstra dengan biaya layanan sebagai berikut. Dan di sini nampak ya beberapa kategori produk, mulai dari produk A yang mana biaya layanannya di sini adalah 4%. Untuk produk B dan C biaya layanan di sini adalah 4% ya, sama. Untuk catatannya di sini adalah tidak ada perubahan biaya layanan penjual untuk program gratis ongkir ekstra. Maksimal biaya layanan adalah 10.000 per kuantitas produk tetap berlaku. Silahkan informasi mengenai biaya layanan produk teman-teman dapat melihatnya melalui klik di sini ya. Dan kemudian program gratis ongkir ekstra akan dapat dinikmati secara gratis untuk yang pertama 200 pesanan pertama yang terselesaikan sejak bergabung di Shopee. Dan produk yang termasuk dalam kategori produk tertentu. Nah itu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah seluruh penjual akan secara otomatis terdaftar dalam program gratis ongkir ekstra, kecuali penjual yang hanya mengaktifkan jasa kirim toko. Nah ini dia. Silahkan teman-teman cermati ya. Jadi semuanya akan tergabung ya. Seluruh penjual, nah ini dia catatan yang khusus di sini, secara otomatis terdaftar dalam program gratis ongkir ekstra dengan biaya layanan sebagai berikut ya. Untuk per 1 Juli 2024. Kemudian kita lanjutkan untuk opsi yang kedua adalah pengembalian dalam perjalanan. Baik, hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Ya, nampak ya informasi terbarunya. Ingat, per tanggal 29 Juli ya 2024, pembeli juga dapat mengajukan terkait dengan pengembalian barang setelah pesanan di pick up oleh kurir hingga sebelum pesanan tiba di hub terakhir ya. Yang mana kebijakan tersebut akan dibuka ke penjual Shopee secara bertahap. Seperti ini
alur di bawahnya ya, mulai dari penjual yang mana pesanan diserahkan ke kurir ya, pesanan telah sampai di konter terdekat ya, yang mana periode pengembalian dalam perjalanan. Nah ini dia teman-teman, antara kurir ya, diserahkan ke kurir sampai dengan ke tempat input ataupun ke konter terdekat. Nah ini dia teman-teman ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, silahkan teman-teman cermati ya untuk periode pengembalian dalam perjalanan. Kemudian nampak juga di bawahnya di sini keterangan bahwa kembalian barang ke penjual sebelum diterima oleh pemberi. Estimasi waktunya adalah 2 hari ya. Nampak di sini dari penjual yang mana belum diterima oleh pembeli. Masih tertahan di sini ya dengan beberapa alasan yang nampak mengapa misalkan penjual tersebut membatalkan produk tersebut ya, ataupun dikembalikan kepada penjual. Kemudian kategori yang ketiga di sini adalah pengembalian barang ke penjual setelah diterima oleh pembeli. Nah, nampak di sini alurnya ya. Estimasinya adalah 7 sampai dengan 14 hari. Jadi seperti itu terkait dengan alur pengembalian dalam perjalanan ya. Baik periode pengembalian dalam perjalanan, kemudian pengembalian barang ke penjual sebelum diterima pembeli, serta pengembalian barang ke penjual setelah diterima oleh pembeli. Keuntungannya di sini bagi penjual adalah mempercepat proses pengembalian dibandingkan pengembalian formal. Mempercepat proses pengembalian dibandingkan pengembalian normal. Proteksi barang hilang ataupun rusak dalam perjalanan kembali ke penjual. Serta yang ketiga adalah potensi meningkatkan pembelian berulang karena pengalaman berbelanja yang lebih baik ya, dengan momen-momen ataupun dengan opsi seperti ini ya, terkait dengan pengembalian dalam perjalanan. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Barulah kita lanjut untuk informasi yang ketiga, yakni masa pengemasan. Dan silahkan teman-teman cermati ya, khususnya bagi penjual dimanapun Anda berada, per tanggal sama bulannya. Maaf, ini di bulan Juni ya, yang awal-awal tadi di bulan Juli. Sekarang untuk masa pengemasan per tanggal 17 Juni 2024 terdapat pembaruan kebijakan masa pengemasan layanan instan untuk penjual mall dan Star ataupun Star Plus. Yang mana sebagai berikut ya, silahkan teman-teman cermati saja di sini. Mulai dari waktu pesanan masuk, nah ini untuk tipe layanan pengiriman instan ya. Kemudian batas pengemasan, pemesanan sebelum pukul 14 ya. Kemudian masa pengemasan yang mana hari yang sama sampai dengan pukul 23.59 ya. Kemudian opsi yang kedua setelah pukul 4, yang mana batas masa pengemasannya adalah 1 hari kerja ya, pukul 23.59 keesokan harinya. Dikhususkan untuk tipe layanan pengiriman instan ya. Dan catatannya di sini adalah penjual yang melebihi batas maksimal keterlambatan pesanan, yakni lebih dari 10%, maka akan mendapatkan poin penalti. Penjual tetap dapat mengajukan banding melalui seller center dalam waktu 14 hari apabila pesanan terlambat akibat kesalahan jasa kirim. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan mendapatkan poin penalti ya karena keterlambatan di dalam mengirim pesanan, silahkan ya disesuaikan waktunya dalam rangka pengemasan ya, khususnya tipe layanan pengiriman instan ini dengan 2 kategori yang nampak pada layar kaca teman-teman di tabel ini. Dan catatan khususnya di sini adalah batas masa pengemasan adalah
batas waktu bagi penjual untuk mengemas produk dan menyerahkan pesanan ke jasa kirim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari pembatalan secara otomatis. Penjual diharapkan untuk mengatur pengiriman sebelum batas masa pengemasan berakhir. Jadi untuk pesanan yang masuk pasti ada sebuah notifikasi baru. Dan ketika teman-teman sebagai penjual tidak kunjung menerima pesanan tersebut atau mengatur pesanan tersebut, juga terdapat notifikasinya. Jadi segera ya, sebelum 24 jam itu pasti ada notifikasinya. Nah, barulah kita namanya mengatur pengiriman sebelum apa? Sebelum melebihi batas waktu yang ditentukan, maka secara otomatis akan dibatalkan oleh Shopee. Ketika apa? Ketika kita tidak kunjung mengatur pesanan tersebut. Nah, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, catatan khusus ataupun informasi penting ya sebagai tambahan. Yang pertama di sini terkait dengan program gratis ongkir Shopee. Program ini bersifat opsional. Penjual dapat menghubungi layanan CS ya jika membutuhkan bantuan secara lebih detail ataupun lebih lanjut. Dan yang kedua di sini nampak terkait dengan pengembalian dalam perjalanan. Untuk info lebih lanjut tentang pengembalian dalam perjalanan, silahkan teman-teman bisa klik di sini. Kemudian masa pengemasan terkait dengan rekomendasi waktu untuk mengatur pesanan atau melakukan permintaan pick up nih guys. Nah, ini dia beberapa tipe layanan pengiriman. Misalkan yang pertama adalah reguler atau hemat atau kargo bahkan next day. Silahkan diatur ya sebelum pukul 17.00 melakukan untuk pick up ya. Jadi kurir mengambil barang sesuai dengan alamat penjual. Someday sebelum pukul 16.00, kemudian instan sebelum pukul 20.00. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hari Sabtu, Minggu, libur nasional dan non-operasional. Terkait dengan jasa kirim tidak termasuk dalam periode masa pengemasan ya. Jadi di hari-hari tertentu, Sabtu, Minggu, serta libur nasional, maka periode tersebut tidak dalam periode masa pengemasan. Jadi jangka waktunya lebih lama ya. Bisa dikirimkan keesokan harinya. Jadi seperti itu. Dan ketika teman-teman ingin menemukan sebuah informasi seperti ini, caranya pun simple. Kita kembali, kita close terlebih dahulu ya. Sampai nampak layar utama dari aplikasi ini, silahkan fokus ya pada notifikasi. Di sini terdapat dua kategori, notifikasi saya dan notifikasi toko. Silahkan teman-teman klik di sini notifikasi toko, kemudian kita scroll ke bawah. Info Shopee yang mana update kebijakan untuk penjual, kita klik ya secara bersama-sama. Kira-kira pembahasannya seperti apa? Ya, sama persis mengenai update kebijakan untuk penjual. Jadi mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan saja nih guys, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini.